Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurhayati. Saya Deli Agustina. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Surat Lamaran Pekerjaan yang dibimbing oleh Ibu Santina SPD. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, seperti perusahaan, pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan, tanda tangan. Pengertian sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Palembang, 19 Februari 2013. Kedua ada lampiran dan hal. Penulisan kata lampiran dan hal tidak perlu disingkat, sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan. Yang ketiga ada alamat surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran kerja meliputi 1. Tidak menggunakan kata kepada. 2. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. 3. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 02, Kalibata, Jakarta. Yang keempat ada salam pembuka. Merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat. Yang kelima ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak Yang keenam ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal sebagai berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya, nama Anggraita Mustika, tempat tanggal lahir Surabaya, 15 Oktober 2001. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Alamat Jalan Diponegoro nomor 354, Semarang, Jawa Tengah. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap perincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Contohnya, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4. Yang ketujuh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedelapan ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya, hormat saya. Tanda tangan, Budiawan Sugiharto. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Artinya, bentuk surat tersebut merupakan surat formal atau surat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau PUEBI. Adapun bahasa dan kata-kata yang ditulis tidak bertele-tele.
Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata surat lamaran pekerjaan haruslah sopan, sederhana, dan ringkasan. Kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat pelamar. Yang keempat, kata pengantar haruslah jelas, singkat, dan padat. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat. Penyampaian maksud surat lamaran kerja haruslah jelas, termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan juga disertai kalimat permohonan pada paragraf penutup. 7. Menyertakan bagian-bagian dan tanda baca yang tepat. Artinya, kamu harus melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, mulai dari penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya, Surakarta 17 Maret 2023. Yang kedua, lampiran dan hal. Contohnya, hal lamaran pekerjaan lampiran 1 berkas. Yang ketiga, alamat surat. Contohnya, yang terhormat pimpinan PT Robu Nasional, Jalan Tulip 23 Surakarta. Yang keempat, salam pembuka. Contohnya dengan hormat. Yang kelima, alinea pembuka. Contohnya, dari berdasarkan pengumuman yang dimuat pada Harian Umum Robobobs tanggal 15 Maret 2021, dengan ini saya berminat untuk mengajukan dan menjadi kepala bagian administrasi di PT Robu Nasional yang Bapak atau Ibu pimpin. Yang keenam, isi. Contohnya, data diri saya sebagai berikut, sampai ke nomor 7, 1 lembar surat pengalaman pekerjaan. Yang ketujuh, penutup. Dimulai dari demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup. Contohnya hormat saya. Yang kesembilan, tanda tangan. 5. Pamungkas SE. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.